Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk mengirimkan anak spesial ke barak militer itu menimbulkan pro dan kontra. Gak apa-apa, biasa. Cuma fenomena ini saya melihat justru masyarakat menyambutnya. Banyak yang setuju. Bahkan buktinya tanpa dipaksa mereka mendaftarkan anaknya. Itu kan tidak ada paksaan. Itu artinya apa? Berarti setuju. Tapi sebagian terutama elit, mungkin karena elit itu karena pintar, itu kontra. Kalau rakyat kan bodoh. Kalau rakyat itu hanya bisa nangis kalau melihat anak-anak nakal, tawuran di jalan, nangis. Masyarakat menangis. Punya anak baik-baik pergi berangkat ke sekolah, khawatir karena banyak tawuran, banyak kriminal, banyak orang iseng. Iseng mungkin kategorinya nakal, bukan kriminal. Sedih sekali. Ada kisah anak SMP yang membacok temannya, ingin rasanya nangis. Itu masyarakat. Sedih. Kemudian banyak anak-anak di pinggir jalan minta-minta di perempatan jalan, ingin rasanya menangis, sedih. Ada anaknya digendong sama ibunya untuk minta-minta, sedih juga. Sedih juga ketika melihat ada sosok anak balita atau anak masih bayi disimpan pinggir jalan, orang tuanya mengawasi. Di sini disimpan kaleng tempat nyimpen uang. Kalau ada yang lewat ngasih sumbangan, rasanya ingin menangis. Ya itulah karena rakyat ini bodoh gitu, punya kebodohan gitu. Kalau elit enggak. Begitu Kang Deddy Mulyadi mau menitipkan anak-anak spesial ini ke barak militer, barulah mereka menangis. Gimana rasanya anak-anak haknya terenggut. Mereka dititipkan di militer. Ini pelanggaran HAM. Itulah kalau orang pintar begitu. Tahu HAM, gitu. Hak asasi anak, tahu. Anggota DPR, Komnas Anak, Komisi Perlindungan Anak, tahu sekali. Karena mereka itu orang-orang pintar. Bukan sembarangan. Kalau rakyat tahu apa sih? Bisanya cuma nangis dan sedih. Kalau mereka itu nangis saja pakai logika, nangis saja pakai ilmu. Gitu. Jadi ketika ada tawuran, ketika banyak anak di kolong jembatan minta-minta, nggak ada yang nangis. Elit itu nggak ada yang nangis. Kalau mereka nangis pasti menolong dengan kemampuannya, dengan kewenangannya. Ya kalau rakyat kan tidak punya kewenangan. Melihat tetangganya minta-minta, mau apa coba? Nggak punya kewenangan. Ilmu saja nggak punya. Ya kalau elit kan punya. Gitu. Tapi mereka nggak menangis. Begitu ada orang yang mau menitipkan anak khusus ke barak militer supaya dilatih kedisiplinan, barulah orang pinter itu nangis. Karena apa? Memikirkan hak anak. Itulah saking pinternya itu begitu. Tahu bahwa ada anak yang haknya akan terenggut. Hak yang mana? Ya hak asasi. Karena anak itu kan punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak untuk mendapatkan kasih sayang. Kalau dititipkan di militer, kebayang disiksa secara fisik dan secara psikis. Dia dijauhkan dari kasih sayang orang tuanya. Itu kata elit. Kalau kata kita mah sehari-hari hidup di tengah masyarakat ya,
Orang tuanya sibuk kerja, kalau tidak kerja nggak bisa makan, maka anaknya nggak ada yang mengawasi. Ya akhirnya dia tidak mendapatkan kasih sayang, benar. Makanya dia mencari pelampiasan di jalan. Kita mau menolong orang tuanya gimana? Disuruh tinggal di rumah, nggak punya uang, dia akan kerja. Itu makanya kalau orang kita mah masyarakat ya setuju dengan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Kalau orang pinter mah enggak, karena dia punya argumentasi yang ilmiah gitu. Bahwa kenakalan anak itu bisa diatasi dengan 3 yang punya kewenangan untuk mendidik anak. 1, orang tua. Penting keharmonisan hubungan emosional antara orang tua dengan anak itu penting. Orang tuanya tidak sekolah, harus berpendidikan, harus tahu bagaimana merawat anak. Makanya jadi orang tua. Kan orang tuanya sibuk, boro-boro ngawasi anak, apalagi orang miskin anaknya banyak. 3, 4. Itulah salahnya, kenapa banyak anak? Ya kan mereka untuk KB saja harus pakai modal. Dan kesadarannya juga kan udah miskin berpendidikan rendah, nggak ngerti tentang masa depan anak. Dan harus kerja. Kalau tidak kerja nggak bisa makan anak keluarganya. Ya itu harus kaya jadi orang tua itu. Makanya punya anak itu harus tanggung jawab. Itu kalau orang pintar kan begitu. Keren-keren argumentasinya, benar. Coba salah nggak? Menyuruh orang tua jadi kaya, benar kan? Harusnya. Terus menyuruh orang tua supaya pintar, berpendidikan, benar kan? Ya itu orang pintar namanya juga. Benar, selalu benar. Yang kedua, peran sekolah, guru. Tuh, benar lagi. Memang yang tugas mendidik itu guru, diberi kewenangan oleh negara untuk mendidik anak bangsa, betul. Diberi kewenangan untuk mendisiplinkan, gitu. Makanya guru diberi kewenangan. Anak-anak disuruh berbaris harus nurut. Diseragamkan harus nurut. Kalau kita nanya orang bodoh kan, rakyat mengatakan hak anak sekolah, disekolahkan, dipaksa masuk jam 7 sampai siang atau bahkan sore, pakainya diseragamkan, itu kan melawan naluri anak. Anak ingin mengekspresikan dirinya, ya kan? Tapi dipaksa seragam bajunya. Kalau kita orang bodoh menyebutnya itu sudah merenggut hak anak untuk berekspresi. Karena diseragamkan. Waktu belajarnya dipaksa harus sama. Padahal kemampuan anak beda-beda. Ada yang sanggup belajar 7 jam, 6 jam, 5 jam, 2 jam. Dipaksa harus sama. Itu sudah merenggut hak anak. Tapi kan itu hak demi masa depan. Bukan kata anak, kata orang dewasa. Tapi kan itu demi kehidupan yang lebih layak di masa depan. Itu kata orang dewasa. Menurut kita, orang bodoh gitu, masyarakat kan. Makanya guru juga mungkin termasuk bodoh. Nurut aja diperintahkan. Kan perintahnya begini. Untuk mendisiplinkan salah satunya kan diseragamkan. Rambut pun harus seragam. Dicukur oleh gurunya. Apa yang terjadi? Salah gurunya di penjara kan? Aduh. Mau mendisiplinkan anak, diperintahkan oleh negara, guru supaya mendisiplinkan muridnya, kemudian muridnya dicukur rambutnya, tidak menyiksa tubuhnya, sebenarnya cuma rambut aja dipotong, tidak merasa sakit, tapi apa yang terjadi? Gurunya masuk penjara. Kenapa? Hak anak dilanggar. Ada anak kesiangan, ditegur, dinasihati, udah nggak mempan, diajak bicara dari hati ke hati, nggak mempan juga. Akhirnya kan ada kata nista madya utama, artinya kalau sudah dinasihati nggak nurut, ya akhirnya ditegur, nggak dipukul, nggak apa-apa, cuma ditegur.
gurunya masuk penjara. Perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Karena gurunya sudah melanggar hak asasi anak. Ya itu kata orang pintar itu begitu. Makanya nggak heran kalau guru sekarang beda dengan guru dulu. Kalau guru sekarang itu agak tidak peduli dengan murid mau nakal. Kenapa? HAM di sana di depan sudah menganggap mau dibetulin. Gimana HAM ini? Mau ditindak. HAM gimana? Jangankan itu disuruh push up saja. HAM itu. Nggak boleh anak. Itu kan secara fisik disiksa. Padahal apa? Kemampuan anak berolahraga itu tidak sama. Kok disamakan semua orang disuruh push up 20 kali? Itu harus melalui kajian dulu. Tiap anak itu punya psikis yang berbeda, punya kemampuan fisik yang berbeda. Harus beda-beda treatmentnya. Baru itu HAM. Jadi masuk penjara. Anak-anak disuruh push up aja. Karena apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Jadi HAM itu hak anak itu yang mana ya bingung. Kalau bingung itu karena kita rakyat bodoh gitu. Rakyat mah bodoh gitu. Karena kebodohannya tugas program Kang Deddy Mulyadi diterima. Karena tidak bisa mendidik. Kalau rakyat mah tidak bisa mendidik. Beda kalau elit kan pinter, uang banyak, disekolahkan yang terbaik, kalau perlu homeschooling, gurunya dibayar. Gitu kalau orang elit gitu. Kalau masyarakat biasa, aduh gimana coba? Bingung kan? Bingung karena kebodohan. Beda dengan orang pintar. Makanya nangis melihat orang anak yang spesial tadi dititipkan di barak militer. Kalau rakyat mah kan punya persepsi positif tentang TNI. Dia punya disiplin, gitu kan. Dia kan dalam kinerjanya bertanggung jawab, gitu kan. Itu persepsi publik, persepsi rakyat yang bodoh. Kalau persepsi elit kan beda. Kalau anak dititipkan di militer, kebayang penyiksaan secara fisik, tekanan mental secara psikis. Waduh, itu hak anak. Akan terenggut. Makanya nangis. Aduh, gimana itu anak-anak? Kalau bagi saya itu sedih, menyedihkan sekali. Anak-anak dititipkan ke TNI, ke militer. Ya itu karena mereka itu orang-orang pinter. Ya kan, kalau orang pinter itu ya mungkin punya persepsi negatif soal TNI. Karena mungkin ada kasus-kasus gitu kan. Kenapa bisa persepsi negatif? Ya mungkin trauma. Seperti pelatihan-pelatihan di sekolah ikatan dinas itu kan. Ada junior senior ya, junior yang seniornya menyiksa yang junior. Sebenarnya bukan dosennya yang menyiksa, tapi senior kepada junior. Kalau kita orang bodoh, ya maunya janganlah dibuat strata seperti itu. Ya kan? Kalau misalnya di militer, jangan dibentuk ada siswa senior dan junior, karena itu bisa salah. Mendingan langsung ditangani oleh gurunya, oleh pembimbingnya, oleh tentaranya. Itu saya kira kalau menurut kita orang bodoh, itu lebih baik. Dan kita juga sebagai orang bodoh mengharapkan orang pinter itu datang ngontrol. Jangan melihat dari gedung mewah apa yang akan terjadi. Jangan mengkhawatirkan dari jauh. Turun, lihat, turun ke barak militer. Di situ ada penitipan anak, diperiksa. Betul enggak sih proses pembelajarannya? Benar enggak penanganannya? Nah itu baru keren. Rakyat setuju. Karena kebodohan rakyat begitu maunya. Mereka turun. Jangan beralasan kami tidak dilibatkan oleh gubernur. Wakil rakyat mau diajak. Kalau wakil rakyat itu substansinya, logikanya lah gitu. Siapa yang memerintah jadi wakil rakyat? Siapa yang menggaji mereka? Siapa juragan mereka? Kenapa jadi harus mau diundang? Kan sudah diperintahkan oleh undang-undang supaya mewakili rakyat menyampaikan aspirasi.
tanpa diundang, datang, itu sebuah kewajiban. Datang ke barak militer, buktikan anak-anak itu mendapatkan perlakuan baik atau bagus. Jangan nunggu diundang. Bahkan harusnya mereka turun ke lapangan. Malu sama gubernurnya yang lebih banyak turun. Logikanya yang paling banyak turun itu menemui juragan, juragannya rakyat. Wakil rakyat yang diperintahkan jadi pesuruh. Karena wakil rakyat itu bukan pimpinan rakyat, tapi pesuruh rakyat. Beda dengan gubernur, beda dengan bupati wali kota, beda dengan lurah, kelurahan, kepala desa, RT, RW. Paling tinggi presiden, itu dipilih jadi pemimpin rakyat. Kalau wakil rakyat, mau di daerah, mau di pusat, sama kedudukannya adalah pesuruh. Kan tugasnya selain legislatif, ya sebagai legislasi, membuat merumus undang-undang. Merumus undang-undang juga kan harus punya dasar. Dari mana dasarnya, pemikirannya. Nanti poin keempat. Yang kedua kan fungsi anggaran. Jangan sampai melenceng. Ini di DPRD Jawa Barat, tahun-tahun lalu itu tahu-tahu ada hibah lebih besar daripada pembangunan. Dana hibah jauh lebih besar daripada dana pembangunan. Kok diem gitu? Coba. Kan wakil rakyat. Harusnya jadi pengawas anggaran. Fungsinya kan. Ya, itu. Kemudian ada yang ketiga dan keempat. Pengawasan, diawasi. Kalau gubernur memanfaatkan dana ini, kebanyakan terlalu banyak untuk hibah, karena hibah itu bukan kewajiban, maka harus ditegur. Ini diem, ada apa? Dan yang keempat, perwakilan, menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kalau DPRD di daerah, kalau DPR di pusat. Menyuarakan. Jadi kalau ada di tengah-tengah masyarakat orang tawuran dan sebagainya, harusnya itu mereka yang lebih dulu speak up. Bukan nunggu gebrakan gubernur, mereka yang lebih dulu prihatin. Aduh kasihan, gimana tuh? Daerah ini banyak tawuran, banyak anak-anak nakal, gimana tuh gubernur? Kami sudah meneliti, ini malah gubernurnya kaji dulu, gubernur ini gimana? Lah Anda yang disuruh, gimana? Anda yang disuruh oleh rakyat, kaji, analisa. Setiap ada sesuatu masalah sekecil apapun, segera. Jangan menunggu kebakaran semakin besar. Gitu. Jangan terlalu menggunakan teori. Gunakan pendekatan praktis. Supaya bisa, maka harus sering datang ke masyarakat. Dengar keluhannya, bagaimana detak jantungnya, napas tersengal-sengalnya rakyat itu bagaimana. Itu tugas wakil rakyat, bukan tanggung jawab gubernur. Turun ke lapangan. Nanti tahu masalahnya, dibawa ke rapat komisi dan lain sebagainya, di situ proses terjadi. Setiap habis turun, bawa lagi ke gedung pertemuan, turun lagi, tampung lagi, bawa. Ini majalah DPRD malah ada yang mengatakan ini, masalah kemarin itu aja, study tour. Kami tidak pernah menemukan ada yang merasa keberatan. Keren. Nggak ada yang laporan, nggak ada sekolah. Sejak kapan DPRD jadi Dewan Perwakilan Sekolah? Aduh, parah. Saking pinternya ya begitu. Jadi nunggu laporan, nunggu masyarakat keluh kesah. Padahal wakil. Jadi begini, saya punya tukang tembok. Saya suruh perintahkan, karena dia lebih pintar kan daripada saya soal membuat rumah. Saya perintahkan bikin rumah. Ini. Mereka yang datang ke saya. Pak, mau model apa? Kualitas bahannya seperti apa? Kualitas nomor 1, 2, 3. Oh, pesuruh datang ke juragan. Ya kan? DPRD itu adalah pesuruh rakyat. Datang ke juragan, ke rakyatnya. Mau apa? Ada apa rakyat ini?
ada penderitaan apa kekurangan. Nah, itu wakil rakyat datang ke juragan. Makanya wakil rakyat itu bukan pemimpin rakyat, pesuruh rakyat. Ini sekaligus saja pendidikan kepada publik, kepada masyarakat. Jangan anggap wakil rakyat itu pemimpin rakyat, bukan. Mereka itu yang disuruh oleh kita untuk merancang pembangunan, untuk memperhatikan nasib rakyat. Mereka yang diperintahkan. Kalau gubernur, bupati, presiden itu orang yang disuruh mengeksekusi, melaksanakan apa yang jadi pertimbangan dari wakil kita. Karena yang ngomong itu kan wakil, keinginan rakyat itu munculnya dari wakil. Kenapa? Karena dia detak jantungnya wakil itu harusnya sama dengan detak jantungnya rakyat. Derita rakyat harusnya menjadi derita dari si wakil rakyat itu. Itu logikanya kan begitu. Makanya rakyat juga harus mulai sadar. Saya yakin semakin ke depan semakin cerdas rakyat. Bahwa wakil rakyat itu bukan pemimpin rakyat. Mereka adalah pesuruh rakyat. Makanya mereka kalau tidak datang ke rakyat, ya bukan pesuruh yang bagus. Bukan pesuruh yang baik. Datang ke daerah, misalnya hanya ke tokoh-tokoh aja. Ke vote getter. Vote getter itu kan istilahnya dalam pemilu itu pendulang suara. Misalnya ustadz di kampung, ketua-ketua ormas, bahkan ketua preman pun kalau berpengaruh didekati oleh wakil rakyat kita itu atau oleh calon legislatif. Supaya apa? Mempengaruhi masyarakatnya supaya memilih dia. Dan biasanya begitu. Yang saya tahu begini, ada calon legislatif datang ke ustadz mengadakan pengajian. Waktu pengajian datang, ustadznya merasa berterima kasih karena sudah diberi bantuan, diperkenalkan kepada rakyat. Wahai rakyat, ini tokoh kita yang peduli kepada pesantren kita, peduli kepada umat kita. Inilah sosok pemimpin kita. Pret. Ya, namanya rakyat kan sangat hormat kepada ustadz, kepada ulama kampung. Akhirnya nurut. Rakyat kita kan nurut. Apakah memilihnya orang itu karena kecintaan kepada wakil rakyat? Bukan. Kita memilih karena kita tidak tahu pilihan. Diberi pilihan oleh ustadz. Hormat kita kepada yang nyuruh. Jadi banyak di antara wakil rakyat itu sebenarnya bukan menghormati dia, kita ini memilih karena atas saran daripada tokoh masyarakat. Itu yang disebut vote getter itu, pendulang suara. Tapi kalau masyarakatnya sudah mulai cerdas, tidak mau dipengaruhi karena itu tidak ada hubungannya dengan dosa perdosaan, mau memilih mau enggak, bahkan tidak memilih pun alias golput itu adalah hak. Tidak boleh itu mengajak orang lain untuk golput. Tidak boleh golput kalau mengajak orang lain. Kalau untuk diri sendiri ya tergantung pendirian kita. Tapi kita menjadi dosa kalau dalam konteks agama jika ada pemimpin yang jujur, baik, perhatian, dan mengerti benar-benar bukan hanya 5 tahun sekali, kemudian kita tidak ikut pemilu. Nah, itu menjadi sebuah keharusan. Maka golput menjadi salah. Karena kita tidak berkontribusi. Tapi kalau calonnya tidak dikenal, karakternya juga tidak tahu, hanya kata ulama, dia baik, gitu, belum tentu baik, ya kita sudah menjerumuskan nasib kita untuk 5 tahun ke depan, kan begitu. Iya kan, makanya kita harus punya pendirian masing-masing aja, jangan takut, ditakut-takuti. Pilih si anu, awas kalau tidak. Enggak lah, gini, gue yang menentukan. Buat apa ada bilik suara? Kalau pemilihan dipaksa seperti itu, udah aja terbuka, bisa dilihat oleh semua orang. Kan enggak, di bilik suara, kita yang menentukan. Rakyat harus berani berbeda, enggak dosa. Jangan juga mudah dipengaruhi bahwa orang ini hebat, orang ini itu katanya. Mendingan lihat, langsung turun enggak. Dia membantu kita enggak. Ya itu wakil rakyat yang benar. Bukan kebanyakan seperti ini. Tidak semua. Ada kan wakil rakyat juga yang memang sekaligus jadi tokoh publik.
di masyarakatnya memang dikenal, dermawan, suka menolong, pengertian, ada. Cuma mungkin jumlahnya walau alam, gak tahu. Tapi saya sendiri gak pernah tuh ada wakil rakyat di daerah pemilihan saya yang sering datang ke masyarakat. Kok rasanya nggak kenal juga. Ya akhirnya memilih itu di kertas suara ya. Hanya mungkin penampilannya menarik. Kalau wanita cantik, kalau laki-laki mungkin ganteng atau unik mungkin saja. Nyeleneh misalnya, bisa saja. Tidak kenal tapi dipilih. Maksud tidak kenal bukan tidak kenal mukanya, tidak kenal perilakunya. Gitu. Kalau kenal mukanya mah ya artis banyak dikenal karena sering nongol di media, di TV. Tapi perilakunya kan tidak tahu. Nah, yang bagus itu yang kenal perilakunya kan begitu. Kembali lagi ke topiknya soal penitipan anak ke barak militer gitu. Ya rakyat cuma berharap mereka itu yang pinter-pinter itu turun, nggak usah ditunggu, nggak usah diundang gitu. Itu supaya apa? Benar-benar tangisan itu memberi manfaat, bukan tangisan apa istilahnya air mata buaya gitu. Kesedihan itu harus melahirkan sesuatu kebijakan yang positif, jangan punya menyalahkan aja. Nih, turun ke lapangan. Ini ada salah ini cara mendidik ini. Sampaikan ke pembinanya. Coba begini caranya. Coba begitu caranya. Coba bla 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 jelaskan. Ini yang akan mendidik anak masa depan. Itu yang diharapkan. Keren kalau itu. Jangan cuma ngomong salah. Ini sembarangan Rudi Mulyadi ini. Tapi rakyat mau ya. Karena elit tidak punya anak bermasalah mungkin. Atau karena mereka tidak tahu masalah yang sebenarnya. Makanya di awal tadi saya mengatakan, kok ada masalah sosial nggak nangis? Kok ada anak di pasar nggak sekolah? Padahal waktunya sekolah, jam 10. Anak ada di pasar. Kalau orang peduli ditanya, kenapa nak? Kok tidak sekolah? Ini kan waktunya belajar. Itu orang yang perhatian. Harusnya wakil rakyat. Karena dia anak rakyat. Ditanya. Satu orang. Jangan dianggap sepele. Kalau orang pinter kan hanya berdasarkan hasil analisa. Dari literatur. Satu orang. Itu cuma kasus. Bukan satu orang, Pak. Bu, di kampung ini banyak tawuran. Ya, kalau dibanding dengan se-Jawa Barat atau se-kabupaten, itu kecil. Nggak masalah, itu biasa. Kalau orang peduli, enggak. Satu orang saja bermasalah, itu perlu diperhatikan. Apalagi wakil rakyat. Karena pasti orangnya milih wakil rakyat. Walaupun anaknya nakal. Aduh, ini anak saya. Rakyat memilih saya. Mereka itu tidak mampu mendidik. Biar sayalah orang yang mengerti tentang pendidikan. Saya akan buat rumusan bagaimana supaya anak-anak ini mendapatkan kasih sayang. Karena saya tahu mereka memilih saya karena mereka tidak mampu. Mereka memilih saya karena mereka tidak punya kemampuan. Mereka tidak punya pengetahuan untuk mendidik anaknya. Biarlah kami wakil mereka yang akan mendidik mereka. Kan harusnya begitu. Barulah rakyat akan simpati. Dan ini yang ditunggu sebenarnya oleh rakyat. Kepedulian dari orang-orang yang menganggap dirinya pintar itu. Sedikit buka mata, buka telinga. Bacalah dengan rasa. Bagaimana kehidupan masyarakat itu sesungguhnya. Kalau itu dilakukan, saya yakin rakyat tidak bodoh-bodoh amat. Rakyat pasti mengapresiasi. Menaruh harapan yang besar kepada elit-elit. Yang betul-betul ikut serta. Mengawasi setiap program. Kalau ada yang salah, bukan menyalahkan, tapi beri jalan. Ini yang bagus.
turun, lihat prosesnya bagaimana. Oh, ada yang kurang, ini seharusnya. Turun ke tiap tempat, oh ada yang kurang, ini yang seharusnya. Itu yang diharapkan oleh rakyat yang bodoh ini. Karena kita sudah mempercayakan kepada mereka orang-orang yang pintar. Ya, mudah-mudahan dengan gebrakan Kang Deddy Mulyadi menyadarkan kita semua, rakyat juga ter apa istilahnya motivasi untuk menjadi rakyat yang baik, yang punya tanggung jawab, jadi orang tua yang tanggung jawab pada anaknya. Tapi elit juga punya tanggung jawab bagaimana membina warganya, gitu kan, supaya kita sama-sama maju bersama. Amin, mudah-mudahan seperti itu ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.